Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Sidik dalam pembelajaran dari rumah. Meskipun dari rumah, ingat kita harus tetap menjaga kesehatan masing-masing dan juga tetap semangat belajar. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bersama-sama berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang menghitung berat suatu benda. Ada yang satuannya kilogram, ada juga yang satuannya gram. Nah, masihkah ingat kalian, misalnya suatu benda beratnya 1005 gram, berarti itu artinya benda tersebut mempunyai berat 1 kilogram lebih 5 gram. Demikian sebaliknya, ketika benda tersebut memiliki berat 1005 gram, artinya benda tersebut sama saja beratnya 1 kilogram 5 gram. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari tentang perubahan wujud benda. Ada mencair, menguap, membeku, dan mengembun. Nah, hari ini di pembelajaran 5 dan 6 kita akan mempelajari perubahan wujud, yaitu menyublim dan mengkristal. Kita juga akan mempelajari menghitung waktu. Nah, mari langsung kita ke materi pertama kita hari ini, yaitu perubahan wujud, menyublim, dan mengkristal berikut ini. Kapur barus yang diletakkan di lemari lama-kelamaan akan mengecil. Nah, di mana itu kok bisa mengecil? Ya karena ada perubahan dari wujud padat menjadi gas yang disebut dengan peristiwa menyublim. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang menguap, mengembun, lalu ada mencair, membeku. Nah, kita sudah tambah satu lagi perubahan wujud benda berikutnya adalah menyublim. Perubahan wujud sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Mari kita pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Nah, di sini ada perubahan wujud benda dan artinya adik-adik. Yang pertama, mencair. Mencair kemarin itu perubahan wujud dari apa menjadi apa adik-adik? Ya, mencair itu dari padat menjadi cair. Maka kita hubungkan kemana? Nah, ini perubahan wujud padat menjadi cair. Lalu membeku. Nah, membeku itu perubahan wujud dari apa menjadi apa adik-adik? Ya, dari cair menjadi padat. Nah, kita cari tahu nih perubahan wujud cair menjadi padat. Nah, ini ya adik-adik ya. Lalu menguap. Menguap kemarin dari apa menjadi apa ya perubahan wujudnya? Menguap itu seperti kita menanak. Memasak air adik-adik. Nah, sampai keliru ya Kak Citra ya. Memasak air. Kok lama-kelamaan kalau kita tidak matikan kompor, airnya tidak habis, airnya akan habis, maaf. Airnya akan habis. Lah itu kemana? Nah, itu menguap. Nah, menguap itu apa? Oh, menguap itu dari benda cair menjadi cair menjadi gas. Itu perubahan wujud dari menguap, cair menjadi gas. Lalu kalau mengembun, nah mengembun kemarin apa ya contohnya? Contohnya itu ketika kita punya air es di gelas ya adik-adik ya. Nah, di luar gelasnya akan ada titik-titik air. Nah, itu bukan airnya tembus keluar gelas begitu tidak ya, tetapi itu ada perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda itu namanya mengembun. Apa itu mengembun? Mengembun itu perubahan wujud dari gas menjadi cair. Lalu menyublim. Nah, ini tadi yang barusan kita pelajari ya, yaitu kapur barus. Nah, kapur barus itu mengapa lama-kelamaan menjadi kecil? Itu karena ada peristiwa menyublim. Menyublim itu berarti perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Itu tadi menyublim adik-adik. Tahukah kamu perubahan wujud juga terjadi pada benda gas menjadi padat?
Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari pada waktu musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air yang di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat adik-adik. Nah, sayangnya kita di Indonesia ini tidak tinggal di negara 4 musim adik-adik. Indonesia hanya ada 2 musim. Jadi kalau 4 musim itu ada musim yang dingin ya. Musim dingin itu biasanya kalau pagi di pohon-pohon, di tanaman itu ada seperti es adik-adik, kristal-kristal es. Nah, itu dari mana? Nah, itu dari gas yang menjadi padat. Nah, perubahan wujud gas menjadi padat itu namanya menghablur atau mengkristal. Benda itu wujudnya ada 3, padat, cair, dan gas. Nah, adik-adik perhatikan di sini. Jika benda padat berubah menjadi cair, itu namanya mencair ya. Ingat ya adik-adik, dari padat menjadi cair itu namanya mencair. Dari cair menjadi padat perubahannya itu namanya membeku. Nah, bagian ini mempermudahkan kalian adik-adik untuk memahami tentang perubahan wujud benda. Dari cair menjadi gas maka disebut menguap. Dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Nah, dari padat menjadi gas ya, seperti kapur barus yang kita pelajari kemarin, itu namanya menyublim. Sedangkan dari gas menjadi padat itu namanya mengkristal. Nah, ini adalah perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Oke, itu tadi materi pertama kita hari ini tentang perubahan wujud, yaitu menyublim dan mengkristal. Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu menghitung waktu berikut ini. Perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu berikut ini. Nah, ini ada gambar jam yang bisa menunjukkan waktu adik-adik. Di sini ada ya jam yang pasti kalian pernah lihat. Nah, ini jam analog namanya. Lalu ada jam digital, ada jam pasir. Ya adik-adik ya. Nah, sekarang apakah perbedaan dan persamaan antara ketiga jenis jam di atas tadi adik-adik? Nah, ketiga jenis jam ini persamaannya adalah sama-sama berfungsi untuk menunjukkan waktu. Lalu perbedaannya apa Kak Citra? Nah, perbedaannya jam analog ini memiliki jarum penunjuk jam yang akan berputar setiap detik, menit, dan jam. Sedangkan jam digital ini hanya menunjukkan angka waktu yang akan berubah setiap menit dan jamnya. Jadi di sini tidak ditunjukkan detiknya adik-adik. Sedangkan jam pasir ini tidak memiliki angka. Nah, jam pasir ini hanya perpindahan pasir yang menunjukkan adanya perubahan waktu adik-adik. Nah, jam pasir ini tidak bisa menjadi satuan yang baku untuk kita melihat waktu. Pada jam analog sendiri itu ada jarum pendek yang menunjukkan jam, lalu ada jarum panjang yang menunjukkan menit adik-adik. Nah, di sini kalian harus mengetahui bahwa dalam 1 jam itu ada 60 menit. Kalau jam menunjukkan seperti ini ya, jarum pendek di angka 3, lalu jarum panjang di angka 12, itu bisa kita tulis pukul 03.00 atau pukul 15.00. Loh, bedanya apa Kak? Nah, bedanya pukul 03.00 itu dibaca pukul 3 pagi atau pukul 3 dini hari. Sedangkan pukul 15.00 itu dibaca pukul 15 atau pukul 3 sore. Jadi setelah jam 12 siang biasanya kita membaca pukul 1 siang itu pukul 13. Menulisnya pukul 13.00.
Lalu pukul 2 itu pukul 14.00. Itu kalau sudah melewati pukul 12 siang. Kalau melewatinya jam 12 malam, maka kita pakai ini adik-adik, pukul 03.00 dibaca pukul 3 pagi atau pukul 3 dini hari. Nah, sekarang masih amati gambar berikut. Ya, jarum pendek di angka 8, jarum panjang di angka 12. Maka kita bisa menulisnya pukul 08.00 atau pukul 20.00. Nah, bacanya ya pukul 8 pagi atau pukul 20 malam atau pukul 8 malam. Ini cara membaca jamnya. Sekarang kalau jamnya seperti ini adik-adik. Nah, jarum panjang tadi di angka 12 itu menunjukkan bahwa jam itu tepat. Tapi kalau jarum panjangnya ini di angka 1, ini menunjukkan pukul berapa ya? Ingat, jarum panjang itu menunjukkan menit adik-adik. Perpindahan dari satu angka ke angka berikutnya itu ada 5 menit. Nah, di sini kan ada coret-coretan kecil nih, garis-garis kecil. Kita hitung dari angka 12 ke angka 1 itu ada berapa menit? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dalam setiap perpindahan ini, jarum panjang ini ke angka berikutnya itu adalah 5 menit. Nah, di sini bisa kita tulis pukul 08.05, bukan 01 adik-adik, karena di sini yang dihitung adalah menitnya. Jadi dibaca pukul 8 lebih 5 menit. Ya, misalnya kalau jarum panjangnya di angka 2 berapa, Kak? Tinggal kita hitung. Kalau 12 ke angka 1 itu 5 menit, 1 ke angka 2 itu 5 menit, berarti 5 menit ditambah 5 menit. Ya berarti lebih 10 menit adik-adik. Nah, perhatikan lagi gambar berikut adik-adik. Di sini jarum pendek menunjukkan angka 10, jarum panjang menunjukkan angka 5. Nah, berarti ini pukul 10 lebih berapa? Kita hitung adik-adik, bukan lebih 5, tapi kita hitung dari 12 ke 1 itu 5 menit. Lalu kedua 10 menit, ketiga 15 menit, keempat 20 menit, kelima 25 menit. Jadi ini pukul 10 lebih 25 menit. Karena setiap berpindah ke angka berikutnya itu kelipatan 5 menit. Lalu kalau jam ini adik-adik, aduh Kak, bingung jarum pendeknya kok di antara 2 dan 3 ya. Nah adik-adik, kalau jarum panjang sudah melebihi angka 6, biasanya jarum pendek ini akan bergerak menuju ke angka berikutnya. Jadi di antara, di tengah-tengah adik-adik. Ini sebenarnya tetap menunjukkan pukul 2, belum pukul 3, mau menuju pukul 3. Jadi di sini masih pukul 2, lebihnya berapa? Begitu adik-adik. Nah, adik-adik harus, yang paling adik-adik ingat itu kalau di angka 3 menitnya itu 15. Kalau di angka 6 menitnya 60. Kalau di angka 9 itu menitnya 45. Nah, sekarang kalau di angka seperti ini berarti kita lihat, kalau di angka 6 itu 30, di angka 7 berarti ditambah 5 menit. Berarti 35 menit. Ditambah 5 menit lagi ke angka 8, berarti 40 menit. Nah, dari 40 menit ini kita hitung 1, 2, 3. Berarti jam ini menunjukkan pukul 02 lebih 43 menit. Dibaca pukul 2 lebih 43 menit adik-adik. Nah, sekarang Kak Citra punya soal seperti ini. Kita mau hubungkan penunjuk jamnya dengan waktunya adik-adik ya, penunjuk waktunya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama, gambar jam yang pertama. Jarum pendeknya di angka 7, berarti pukul 7, ya kan? Lalu jarum panjangnya di angka 8. Ingat, kalau di angka 6 itu lebihnya 30 menit. Berarti kalau di angka 8 berapa? 30 ditambah 5 menit ke angka 7, 35 ditambah 5 menit ke angka 8,
40. Nah, berarti ini pukul 7 lebih 40 menit atau 07.40. Mana yang menunjukkan 07.40? Ya, ini dia. Lalu kita garis di sini adik-adik. Lalu gambar yang kedua. Nah, gambar kedua ini jarum pendek di angka 1. Jarum panjang di angka 3. Berarti menunjukkan pukul 1 lebih berapa adik-adik? Nah, kalau di angka 3, Kak Citra sudah ingatkan ya, untuk gampang mengingatnya itu menit di angka 3, menit di angka 6, dan menit di angka 9. Nah, kalau di angka 3 berarti lebihnya 15 menit. Berarti di sini menunjukkan pukul 1 lebih 15 menit. Nah, ini adalah pukul 1 lebih 15 menit. Lalu gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga jarum pendeknya menunjukkan angka 6. Berarti jam 6. Lalu jarum panjangnya menunjukkan angka 1. Nah, angka 1 itu berarti lebihnya 5 menit. Berarti pukul 6 lebih 5 menit. Nah, ini adik-adik. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sebelum Mbak Sidik akhiri, nanti anak-anak silahkan mengerjakan LKS tema 3, yaitu latihan pembelajaran 5 yang ada di halaman 73 dan latihan pembelajaran 6 yang ada di halaman 75. Sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.